Terus kalau kita tiba-tiba cedera, apa yang harus saya lakukan dok pertama kali? Itu kan yang paling penting. Terus ada nggak hubungan antara sepatu dengan cedera pada pelari ya? Terus kemudian bagaimana efeknya kalau kita misalnya postur tubuh kita berbeda daripada orang lain, terus ada nggak efeknya terhadap injury? Nanti kita akan bahas semua mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, jadi pertanyaan pertama, apakah dengan berlari itu buruk untuk lutut kita? Ternyata jawabannya tidak. Jadi nyeri yang datang pada lutut kita bukan karena larinya, tapi karena ada something wrong. Jadi untuk pelaku olahraga, baik runners ataupun apapun, nyeri itu adalah sesuatu anugerah yang Tuhan berikan terhadap diri kita, di mana itu sebagai signal. Jadi kalau ada nyeri, artinya jangan dibiarkan. Ya, misalnya lagi lari terus dari 5K naik ke 10K, tiba-tiba waktu naik ke 10K kok mulai sakit ya gitu. Nah, itu jangan dibiarkan, jangan mungkin baru awal-awal gitu ya. Nah, itu harus pasti ada something wrong terhadap dalam tubuh kita. Jadi bukan karena larinya lutut kita menjadi rusak, tapi memang nyeri itu muncul karena ada sesuatu yang salah dalam lutut kita. Nah, oke, jadi berbicara lutut terhadap lari itu ternyata most common injury. Jadi injury yang paling sering itu terjadi pada anggota tubuh kita itu lutut kalau pada pelari ya. Nah, nanti berhubungan dengan anatominya, anatomi tubuh kita, bagaimana bagaimana eh, bagaimana cara mencegahnya, kemudian kalau itu terjadi eh, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah saya meringkas sekitar 5 penyakit atau injury yang sering terjadi pada seorang pelari ya. Paling pertama adalah patellofemoral pain syndrome kita bilangnya, atau ada yang kedua ada ITBS, iliotibial band syndrome, kemudian patellar tendinitis, kemudian ada ACL dan meniscus injury. Yang ACL sebenarnya tidak terlalu sering, tapi saya bahas di sini karena ACL ini jika terjadi injury menjadi sesuatu concern yang sangat penting dibandingkan keempat yang lain. Oke. Nah, sebelum kita melampaui lebih jauh, kita harus mengenal dulu lutut kita sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi, bagian mana yang kena, organ apa yang kena, nanti kita tahu di situ. Jadi lutut kita itu terdiri dari ini tulang dan jaringan soft tissue. Jadi di lutut itu bukan hanya eh, tulang saja, tapi ada soft tissue ya. Jadi yang putih-putih ini ada tulang rawan, articular cartilage, kemudian ada meniscus yang di antara tulang paha dengan tulang kaki itu ada bantalan namanya meniscus. Kemudian ada yang namanya ligamen. Ligamen itu apa sih, Dok? Ligamen itu jaringan yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Itu kita sebut ligamen. Jadi intinya lutut kita itu sebenarnya menggantung. Dia dibuat stabil dengan adanya ligamen ini gitu ya. Kalau ada salah satu ligamen yang putus dari lutut ini, maka dia akan terjadi instability daripada lutut. Nah, kalau terjadi instability daripada lutut dan kita biarkan, maka itu akan merusak organ-organ yang lain. Ini contohnya ACL. ACL itu ligamen namanya anterior cruciate ligament. Jadi ligamen yang jaringan yang menghubungkan antara tulang paha dengan tulang kaki di bagian depan tengah. Kemudian ada PCL, PCL itu di belakangnya, posterior cruciate ligament. Kemudian ada meniscus, bantalannya juga yang cukup sering terjadi robekan. Kemudian ada ini tulang tempurung yang kita lihat dari samping. Oke. Nah, ini juga nyeri pada lutut di bagian samping. Nah, ini ada yang tadi kita bilang iliotibial band. Jadi iliotibial band itu adalah suatu jaringan atau lapisan yang melapisi bagian samping daripada paha kita. Nah, ini sering banget nih terjadi pada runners, terutama runners maraton yang sudah larinya 21K, udah yang jauh-jauh itu sering sekali terjadi ini. Jadi dia ciri khasnya di bagian samping. Nanti akan kita lebih bahas lebih jauh. Cuma ini secara anatomi dia posisinya di samping sini. Nah, oke. Nah, yang pertama kita bahas tentang patellofemoral pain syndrome. Apa sih disebut juga runner's knee dia? Jadi saking seringnya terjadi pada pelari, maka disebutnya runner's knee. Nah, itu ciri khasnya adalah nyeri di bagian depan daripada lutut.
Nah, itu paling sering dia terjadi 1 dari antara 4 orang pada general population. Jadi cukup sering ya. Saya juga suka lari, tapi saya mempunyai nyeri seperti ini. Jadi harus pelan-pelan nanti larinya. Wanita lebih banyak daripada laki-laki. Sekitar seperempat runner itu akan mengalami injury ini. Ya. Kemudian biasanya lebih banyak terjadi pada recreational runners dibandingkan pada experienced runner karena memang patellofemoral pain syndrome ini sangat berhubungan dengan kekuatan otot, terutama otot hamstring dan otot quadriceps. Sehingga biasanya kalau runner-runner yang atlet itu dia benar-benar selain lari dia melatih otot dari pahanya. Jadi dia pergi ke gimnastik, sedangkan kita yang runner rekreasional biasanya kita hanya lari saja, gitu ya. Nah, selain terjadi pada runner, PS ini itu sering terjadi pada atlet-atlet soccer, sepak bola, ya, hoki, volleyball, dan bahkan militer juga ada. Nah, dia ciri khasnya nyerinya itu khas di bagian depan daripada eh, lutut, ya. Jadi ini ada tempurung di mana dia mengalami inflamasi atau peradangan. Biasanya penyebab utama itu karena imbalance daripada otot kalau pada usia muda atau kelainan anatomi di mana kita sebut patella alta. Jadi tempurungnya itu lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya. Oke. Nah, ini. Jadi tiba-tiba tidak ada injury trauma atau apa ya, kepentok atau apa tidak ada, tiba-tiba sakit ya. Nah, ini cirinya tadi yang saya bilang di depan, kemudian dia akan lebih nyeri kalau kita squatting ya, kita squat terus naik turun tangga, terus prolong sitting, duduk lama terus mau berdiri itu sakit banget. Nah, itu sangat nyeri, bahkan jadi sehingga saking nyerinya bisa mengganggu training kita, performa kita ya. Eh, Penyebabnya banyak seperti overuse, tadi yang saya bilang malalignment, jadi kesejajaran dari tulang tempurung kita tidak baik ya sama muscle imbalance ya. Kemudian ada faktor-faktor resikonya seperti kalau intrinsik itu sistemik dari lifestyle kita ya, berat badan kita itu intrinsik. Kalau ekstrinsiknya dari training error. Nah, ini juga paling sering terjadi nih. Jadi kalau kadang-kadang intrinsik faktor kan kita tidak bisa rubah ya, atau kalaupun dirubah harus dioperasi, misalnya contohnya malalignment atau apa, terus dioperasi. Tapi kalau extrinsic faktor harusnya bisa kita perbaiki nih. Misalnya training error tuh larinya di track yang keras, tapi pakai sepatunya yang soft. Nah, itu juga bermasalah. Terus larinya waktunya intensitasnya tidak sama. Biasanya kan orang Senin, Rabu, Jumat, ini Senin, nanti Sabtu, nanti kadang-kadang hilang lagi, baru Sabtu lagi, gitu ya. Nah, itu juga bisa kita sebut training error. Kemudian related factor forerunner. Jadi beberapa orang juga kadang-kadang muncul PFPS ini karena sudah ada injury sebelumnya, ya. Kemudian jaraknya juga. Oke. Nah, terus yang kedua ada irritable bowel syndrome. Nah, pernah nggak denger nih teman-teman di sini yang mungkin sama-sama pelari, habis lari kok nyerinya bukan di lutut ya, tapi di bagian samping pangkal paha atau di bagian samping lutut. Nah, itu biasanya usually-nya karena irritable bowel syndrome. Ini prosesnya karena overuse. Jadi karena overuse sehingga dia menjadi tight karena peradangan. Nah, itu menimbulkan nyeri. Nah, ini biasanya paling sering terjadi pada runners yang dia lari-lari, kemudian posisinya tidak terlalu baik, atau posisi dari panggul sampai ke lututnya itu kurang baik, ya. Jadi kenapa timbul nyeri? Tadi saya bilang karena ada friction, dia mulai menebal, inflamasi menebal, jadi nyeri. Kemudian penyebab paling sering itu karena sepatu yang salah, ya. Atau sepatu itu ada usianya, ya. Tidak semua sepatu itu kita bisa pakai sampai sepatunya rusak, gitu ya. Jadi ada jarak-jaraknya, ada hitungan-hitungannya. Kemudian surface yang tadi saya bilang, kita harus tahu nih track kita ini kalau lari ini hard track atau yang tidak terlalu keras, yang sedang, itu ada macam-macam. Nah, ada juga weak gluteus ini artinya
dia lemah di otot daerah panggulnya. Ya, itu juga bisa menyebabkan irritable bowel syndrome. Ini sama aja terjadi pada runner yang atlet ataupun yang rekreasional. Yang ketiga adalah patellar tendinitis. Ini apa sih dok patellar tendinitis? Patellar itu kita bilangnya kneecap kalau bahasa Inggris, tulang tempurung kalau bahasa kitanya. Nah, tendinitis itu tendon patella. Tendon itu tadi jaringan yang menghubungkan antara otot dengan tulang itu tendon. Nah, itu dia mengalami peradangan. Kenapa dok bisa radang? Banyak penyebabnya. Karena surface-nya yang kurang ini pas, posisinya tidak baik, kemudian yang overuse itu bisa menyebabkan peradangan patellar tendinitis ya. Oke, kita bilangin juga jumpers knee ya. Jadi ciri khasnya itu kalau di jumpers knee itu nyerinya di bagian bawah daripada tempurung. Beda ya sama tadi PFSS. Kalau PFPS itu tadi dia nyerinya di sekitar tempurung, tapi kalau nyerinya di bawah tempurung di daerah daripada patellar tendon itu kemungkinan besar karena patellar tendon. Nah, ini lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan ya. Sama penyebabnya juga karena overuse, kemudian menjadi inflamasi dan nyeri. Terus dia bedanya tadi saya sudah jelaskan antara patellar tendinitis sama PFPS. Nah, terus yang jarang terjadi, tapi kalau ini kena cukup berbahaya buat lutut kita karena akan merusak lutut kita, terutama tulang rawan dan bantalan meniskus. Jadi ACL, anterior cruciate ligament, dia penggantung di lutut bagian tengah, bagian depan. ACL ini kalau dia putus, dia akan mengganggu stabilitas. Fungsi utama dia adalah menjaga supaya tulang bawah kita atau tulang tibia kita tidak lari ke bagian depan. Kalau dia putus, maka dia akan mudah lari ke bagian depan. Oke, nah ciri khasnya itu kalau ACL-nya turn biasanya dari gerakannya, dari gerakannya. Jadi ketika kita ada gerakan melompat atau gerakan pivoting, nah itu biasanya ACL terjadi. That's why kenapa ACL-nya lebih banyak terjadi pada pemain basket atau pemain sepak bola, ya. Itu mekanisme injurinya. Nah, kemudian oke, biasanya banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Kenapa? Banyak penelitian bilang katanya hamstring cewek lebih lemah. Ada juga yang bilang perempuan itu posisi anatominya lebih valgus atau lututnya lebih keluar. Sehingga ketika terjadi rotasional atau dia lompat, dia ACL-nya lebih mudah ruptur atau robek. Ya. Biasanya terjadi pada banyak atlet dibandingkan non-atlet. Terus dan anehnya ini terjadinya karena non contact injury lebih banyak dibanding contact injury. Jadi tadi saya bilang mekanisme kita lagi lompat atau tiba-tiba lagi muter gitu ya, bukan karena ditabrak orang itu jarang. Oke, ini mekanismenya bisa non kontak atau kontak. Non kontak itu maksudnya tidak ada kontak sama orang tiba-tiba dengan posisi pivot atau lompat dia bisa robek. Kalau kontak tuh ada force, ada energi dari lawannya. Nah, biasanya pasien akan mengeluh itu paling mudah tuh giving way. Giving way apa sih dok? Giving way itu seperti jatuh terhuyung. Biasanya saya kalau tanya pasien saya gampang. Sudah bisa lari belum? Sudah bisa lari, iya. Saya takut lari dok. Kenapa? Karena kalau lari takut dok susah ngeremnya. Jadi caranya kalau ACL-nya tahu putus atau enggak, biasanya seperti itu saya tanyanya. Kemudian ada nyeri di sepanjang sendi ya. Kemudian ada pembengkakan, biasanya kalau fase-fase awalnya. Ada kalau di bahasa kedokteran ada tes-tesnya, ada anterior drawer, ada pivot, terus bagaimana mendiagnosanya ya dengan physical examination, pemeriksaan fisik, MRI atau dengan artroskopi. Nah, ini. Nah, sekarang kalau kita terjadi anterior cruciate ligament kita robek gimana nih? Pertama price ya. Protect, rise, ice compression sama elevation. Kemudian kita lakukan non weight bearing, artinya jangan menapak, kita menggunakan crutch atau tongkat, kita jalan. Kemudian minum obat-obat antiinflamasi, kemudian konsul ke dokter. Tindakannya bisa non operatif, bisa operatif, nanti dilihat dari mana. Oke, yang terakhir dari ini mungkin meniskus.
Meniskus sangat-sangat sering terjadi baik pada pasien atlet, non-atlet, pasien awam pun sering banyak terjadi. Jadi meniskus ini bantalan. Jadi Tuhan itu sangat baik memberikan bantalan antara tulang paha dengan tulang kaki kita supaya jangan langsung berkontak, jangan langsung bersentuhan. Karena kalau dia langsung bersentuhan dia akan rusak. Nah, tapi dia itu makin bertambah usia, dia elastisitasnya makin berkurang. Nah, sehingga dia akan mudah robek. Oke, jadi meniskus itu adalah sejenis fibrocartilage atau jaringan tulang rawan yang menghubungkan antara tulang dengan paha ya, tulang paha dengan tulang kaki gitu ya. Dia ada dua, ada bagian luar dan bagian dalam. Terus ada zona-zonanya. Zona-zonanya ini untuk biasa saya menjelaskan kalau di zona red zone kalau robek dia kita jahit, kalau di zona white zone kita buang biasanya. Nah, biasanya terjadi karena overuse lagi atau karena posisi yang salah. Nah, itu terjadi meniscus injury. Nah, biasanya terjadi juga pada berbarengan dengan cedera ACL atau medial collateral ligament. Ya. Kemudian yang medial lebih banyak pada yang lateral. Oke, meniscus injury kurang lebih nyerinya itu seperti kaku, bengkak, hilang timbul, kemudian ada locking. Nah, ini yang khas daripada meniskus. Biasanya pasien datang ke saya kalau meniskus itu gejalanya locking. Locking itu apa sih, Dok? Maksudnya, jadi biasanya pasien akan ngeluh dari posisi melipat ketika mau meluruskan dia tidak bisa meluruskan dengan cepat. Dia merasa terkunci, dia harus goyang-goyang lututnya baru dia bisa lurus kembali. Itu locking sensation. Diagnosiknya sama dengan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan MRI, X-ray, nanti kita lihat ya. Treatmentnya dioperasi. Bisa dioperasi, bisa tidak dioperasi. Nanti kita lihat kapan dioperasi, kapan tidak dioperasi. Tapi ketika pertama kali cedera itu harus ingat price. Protect, rest, ice, compression, dan elevation. Minum obat, kemudian dikasih knee brace. Knee brace ini salah satu bagian diistirahatkan lututnya. Kalau dioperasi diapain dengan arthroskopis, jadi bisa dipotong, di menisektomi atau meniscus repair. So, what should we do if the injury happen? Jadi apa sih yang kita harus lakukan kalau injury terjadi? Yang tadi saya bilang price ya, protect lututnya atau ankle-nya atau apapun, diistirahatkan, kompresnya es bukan hangat ya, kemudian di compression, dikasih elastic bandage, kemudian dinaikkan gitu ya. Kenapa sih, Dok, dikasihnya es bukan air hangat? Karena ketika cedera pada daerah sendi itu ada namanya kapsul sendi. Kapsul sendi itu kalau kita kasih panas dia akan memuai, akan lebih besar lagi. Kalau dia lebih besar lagi dia akan membuat tambah nyeri. Jadi kita harus membuat dia vasokonstriksi atau dia harus mengkerut supaya supaya dia tidak menimbulkan nyeri atau berkurang nyerinya, dan konsul ke dokter. Nah, nah ini tips-tips dari saya bagaimana sih kalau caranya kita mencegah ya, jangan sampai deh kita injury. Pertama harus warming up yang cukup, dan kalau udah ada warming up harus ada cooling down ya. Ini yang sering kita lupa ini, warming up-nya ingat tapi habis lari langsung beli apa itu? Beli es, beli Pocari atau apa, minuman-minuman terus lupa cooling down-nya. Itu yang paling sering terjadi, itu bisa menimbulkan injury sehingga biasanya itu bisa terjadi kram otot ya, itu bisa mudah terjadi injury. Nah, always start step by step. Jadi jangan ikut apa ya? Kalau kita mau mulai starting itu mulai dari bawah. Jangan misalnya di kelompok kita itu sudah main yang 10K, terus kita tiba-tiba baru ikut gabung, terus kita langsung yang 10K. Lari dulu yang 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Nanti step by step akan eh, apa ya, lebih bisa lagi gitu ya. Terus harus menggunakan sepatu yang cocok ya, apapun itu. Jadi kalau kita mau olahragawan harus appropriate tools-nya ya. Jangan mau lari pakai sepatunya Keds ya, itu bikin injury. Kemudian jangan lupa selain eh, lari itu kan lebih ke arah cardio exercise ya. Kita juga harus menguatkan otot-otot di sekitar lutut kita, di sekitar ankle itu harus dikuat-kuatkan ya. Kemudian posisi lari juga, postur dari lari juga harus dilihat ya.
Jadi tidak boleh terlalu condong ke depan, condong ke belakang, itu bisa menimbulkan nyeri. Kemudian waktunya, yang tadi saya bilangnya waktu training itu harus intensitasnya harus sesuai. Artinya sesuai itu harus reguler, jangan ya kadang hari ini Senin ini kita lari tapi nanti Senin depan tidak gitu ya. Itu harus reguler. Kemudian diet juga diatur, kemudian minum ya, minum juga diatur. Kapan harus minum? Kalau saya mau lari pagi nih, kapan saya harus ngemil gitu ya. Misalnya saya mau maraton besok mulai starting jam 5 subuh. Jam berapakah saya harus makan gitu ya? Jam berapakah saya harus ngemil gitu ya? Apa yang harus saya makan gitu. Itu kan harus diperhatikan baik-baik. Oke, itu lutut. Nah, sekarang ini ke spine. Spine itu tulang belakang ya, vertebra kalau kita bilangnya. Ada 5, ada 4, ada 5 tulang belakang dari mulai cervical sampai coccygeus. Jumlah totalnya ada banyak nih, dari cervical ada 7, thoracal ada 12, lumbar ada 5, sacrum itu ada 5, coccygeus ada 1. Oke. Nah, yang paling sering dari tulang belakang, sebenarnya tulang belakang ini injury yang kalau kita kumpulin data, injury yang paling sedikit dari pelari. Kalau LBP ya. Jadi yang paling sering itu tulang belakang itu nyeri karena low back pain. Jadi runners terus nyeri tulang belakang itu penyebabnya LBP. Nanti kita bahas kenapa sih LBP bisa runners bisa terjadi LBP gitu ya. Nah, ini berdasarkan data di US, LBP in recreational runners sekitar 13,6%. Pada all runners sekitar 7%. Jadi nggak terlalu banyak dibandingkan injury itu nomor 1. Bagaimana sih LBP ini terjadi? Ternyata ada axial load. Axial load itu ternyata tulang belakang kita itu menahan mulai dari kepala, badan kita itu semua ditahan oleh tulang belakang kita. Nah, jadi 3 kali dari berat badan kita. Jadi semakin berat badan kita, tulang belakang kita kerjanya makin berat gitu ya. Menahan itu makin berat dia. Nah, yang paling bawah itu daerah lumbar itu yang paling sering load-nya itu kena dia ya, lebih terkompresi. Makanya biasanya kalau LBP ada gangguan stabilitas daripada tulang belakang, biasanya daerah lumbar. Nah, biasanya juga terjadi karena repetitive hyperextension. Nah, itu tadi postur waktu berlari itu harus diperhatikan. Kalau dia terlalu condong ke belakang itu bisa menyebabkan LBP lebih sering. Faktor-faktor juga banyak ya, tadi saya bilang otot di tulang belakangnya harus cukup bagus. Jadi kalau mau lari bukan cuma ngelatih otot kaki, tapi harus melatih otot glutes-nya atau daerah panggulnya, otot di tulang belakang, namanya kita bilang paraspinal muscle itu harus diperkuat juga. Kemudian warming up plus cooling-nya ya, cooling down-nya harus ingat, terus appropriate running shoes, posturnya juga harus diperbaiki, terus anatominya nih. Ini banyak nih, kemarin juga saya ajak sama ASN Group ya, ada pertanyaan tentang, "Dok, saya skoliosis itu gimana, Dok? Spine-nya gitu, bisa lari nggak?" Itu nanti kita ada lagi teknik-teknik tersendiri terhadap postur-postur tertentu ya. Jangan juga duduk terlalu banyak. Ini cara-cara mencegahnya ya tadi warming up, terus stretching, cross training, menggunakan alat yang comfortable, terus posturnya harus bagus waktu lari ya, jangan duduk terlalu lama. Oke, ini contoh-contoh bagaimana cara kita dari mulai posisi lari ya. Ini posisi lari yang baik. Yang paling penting sih buat saya, kita udah bisa patokan begini. Dari saya sih lebih baik posisi senyaman kita di mana. Yang penting jangan terlalu condong ke depan atau condong ke belakang. Itu kalau kita berlari. Dan posisi tangan juga menurut saya masing-masing orang berbeda-beda, tapi idealinya seperti ini. Ya. Oke, mungkin ini saya akan tampilkan untuk kali ini mengenai video Primaya Sport Clinic and Orthopedic Center. Primaya Sport Clinic and Orthopedic Center baru buka kemarin hari Senin ya kalau nggak salah. Nah itu Betul, dok, hari Senin, dok. Selasa ya, Senin, Senin Senin, ya. betul. Senin.
Iya. Nah, itu intinya Primaya memberikan support penuh terhadap para pelaku olahraga, di mana di Primaya Sport Clinic and Orthopedic Center ini tidak hanya untuk pasien yang cedera, melainkan kita menggabungkan, mengkombinasi dari berbagai treatment, mulai dari fisioterapi sport, mulai dari gimnastik, sampai sekarang kita merambah ke sport science. Nah, jadi kelebihan kita daripada klinik sport yang lain adalah kita memiliki alat Volt namanya dari Kinetics, kita bekerja sama, itu kita bisa mengukur berbagai macam postur tubuh kita. Jadi mulai dari eh, pasien sebelum cedera, performance, kemudian dia melakukan kegiatan olahraga, kemudian dia cedera, kita bisa obati. Setelah cedera, kita bisa treatment dari mulai fisioterapi, operasi, ataupun non operasi, terus fisioterapi, kemudian strengthening di gymnya, sampai ke nantinya balik lagi ke performance sama recovery. Ya, nanti mungkin ini saya izin share untuk videonya. Suaranya ada ya, Mas? Assalamualaikum Ada. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Francisca Kartikawati, Direktur Primaya Hospital Bekasi Timur. Banyaknya kasus cedera yang terjadi di Bekasi, baik atlet maupun non-atlet yang kami tangani di rumah sakit kami, baik kasus trauma akut dan kecelakaan, serta tingginya angka return to work yang diharapkan dari pasien agar bisa kembali bekerja. Oleh karena itu, kami hadirkan Primaya Sport dan Orthopedic Center di Bekasi. Saya Dr. Evan, MKes SPOT Konsultan Sport Injury. Saya merupakan dokter penanggung jawab dari Primaya Sport Clinic and Orthopedic Center. Primaya Sport Clinic and Orthopedic Center merupakan salah satu layanan unggulan dari Primaya Hospital Bekasi Timur, di mana kami mengedepankan kerjasama antara dokter, sport fisioterapi, perawat, dan pasien guna mencapai hasil yang optimal. Fasilitas kami terdiri dari poliklinik ortopedi VIP, sport fisioterapi yang berguna untuk menangani pasien-pasien cedera muskuloskeletal baik fase awal maupun pada cedera yang sudah berlanjut, di mana ditangani oleh sport fisioterapi kami dan alat-alat yang digunakan dalam fisioterapi. Fisioterapi kami juga memberikan pelayanan baik preoperasi maupun pasca operasi. Kami juga mempunyai pelayanan sport medicine gym, di mana kami melakukan pendekatan gym atau olahraga untuk mengobati pasien atau mentreatment pasien. Selain itu, kami juga memiliki layanan mengenai performance, di mana kita akan melatih speed, strength, agility, endurance untuk kebutuhan performa yang optimal, dan recovery atau pemulihan setelah melakukan kegiatan olahraga. Keunggulan dari kami adalah kami memiliki human measurement technology, di mana alat tersebut dapat mengukur kekuatan otot, neuromuscular performance, dan stabilitas secara objektif, sehingga kami dapat memberikan program yang terbaik yang tepat untuk masing-masing orang. Kami juga memiliki alat-alat operasi dan ruangan operasi yang terkini, di mana alat operasi minimal invasif atau yang kita sebut artroskopi untuk melihat atau mengoperasi bagian sendi, sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam melakukan kegiatan operasi. Dengan hadirnya Primaya Sport Clinic and Orthopedic Center, kami mengharapkan para pelaku olahraga agar tetap giat melakukan kegiatan olahraga, terus berprestasi, jangan takut cedera karena kami hadir untuk Anda. Sebelumnya saya mengalami cedera di bagian lutut, lalu setelah pasca operasi saya melakukan fisioterapi di Primaya Sport Clinic yang letaknya di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur. Aku sakit dan aku operasi sama Dr. Evan. Dan sekarang aku bisa main bola full. Sekarang aku cukup keras dan cukup kuat seperti dulu. Saya mengalami cedera ACL dan meniskus. Setelah saya menjalani pengobatan di Sport Clinic, saya merasa lutut saya kembali stabil dan saya kembali bisa beraktivitas olahraga secara leluasa. Karena saya mengalami patah tulang di sebelah tangan kiri saya di bagian atas, dan ini bekas operasinya. Dan saya menjalani perawatan dari Sport Clinic dari
Primaya dan saya berterima kasih untuk sport klinik ini. Mengalami gangguan pada lutut kiri yaitu cedera ACL. Saya sudah dibantu sampai bisa melakukan aktivitas bekerja seperti biasanya. Primaya Sport Clinic dan Orthopedic Center berharap mampu menjadi solusi cedera, olahraga, dan masalah ortopedi di Kota Bekasi. Oke. Terima kasih Baik, semuanya. baik dok. Wah, terima kasih dok atas Terima kasih Mas Arga. sharing knowledge-nya nih dok. Nah, tadi dari apa namanya, ketika dokter sharing knowledge ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mungkin saya bisa tanya satu persatu ya dok, nanti dokter boleh jawab. Ini ada 3 pertanyaan yang saya mau tanya di awal ya dok ya. Ini ada Siap. pertanyaan dari Stefani. Dok, benar kan kalau kita mau lari atau olahraga itu harus dengan perut yang kosong gitu? Itu satu. Terus yang kedua dari Riana Novriana. Saya pernah cedera lutut beberapa tahun lalu. Sampai sekarang lutut saya sering ada bunyi di bagian persendian ketika beraktivitas. Sebaiknya apa yang saya lakukan dok? Yang ketiga, saya pemula. Kapan waktu yang cukup untuk selesai olahraga dan apakah saat mulai banyak keringat atau ketika kita sudah lelah? Mohon sarannya Dr. Evan. Jadi mungkin yang pertama dulu kali ya dok ya dari Stefani. Kalau lari itu emang kita harus dengan perut yang kosong atau bagaimana dok? Oke. Ini good question nih. Jadi kalau lari, apalagi mau larinya jauh Mas Arga, harusnya masuk makanan dulu. Cuma durasinya antara kita mau starting lari sama kita awal start makan itu harus kita atur. Minimal tuh 1 jam sampai di sekitar 1 sampai 1,5 jam. Jadi kalau kita makan, nah terus jenis makanan juga harus dipilih. Makanannya misalnya ya mungkin kalau kita mau lari maraton terus jangan makan apa ya, kayak nasi uduk yang banyak lemaknya, yang banyak ininya. Nah itu langsung pasti sakit perut dan muntah gitu ya. Jadi yang pertama nggak benar kalau dibilang perut kosong, artinya perutnya tetap harus diisi. Kemudian yang paling diperhatikan adalah jaraknya antara kita waktu kita makan dengan kita starting lari. Itu yang paling penting Mas Arga. Oke, jadi Terus jarak sama asupan ya dok ya? Jarak dan asupan ya asupan. dia. Ya, oke. Jarak lari sama asupannya itu harus dipikirkan ya dok sebelum mereka mulai lari gitu. Jadi misalnya mau lari maraton ya, nggak bisa perut dengan kosong-kosong, nggak bisa dengan perut yang kosong, tapi juga tidak bisa dengan perut yang full gitu ya dok ya. Iya. Jarak mulai dari kita mau lari sama kita makan. Misalnya kita makan itu Oke. harus kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam sebelum kita memulai lari. Misalnya let's say kita mau lari jam 5 subuh ya berarti kita jam-jam 4, setengah 4 sudah mulai masuk makanan tuh gitu. Oke, Itu jadi misalnya. 1 jam sampai 1,5 jam sebelum lari itu kita udah mulai ada asupan ya dok, dan asupannya pun juga harus dijaga ya dok ya. Harus dijaga Oke. ya. Betul. Pertanyaan yang kedua, saya pemula nih dok. Kapan waktu yang cukup untuk selesai olahraga? Apakah saat mulai banyak keringat atau ketika sudah lelah? Nah, itu gimana dok? Kadang-kadang kita juga lagi lari nih semangat-semangatnya, oh tapi gue cuma keringat aja nih gitu, tapi masih semangat gitu, atau kayaknya udah capek banget. Nah itu yang mana dok? Nah, harus kita waktu yang selesai itu kapan dok? Oke. Gini, kalau buat pemula yang seperti saya bilang ya, mulainya harus step by step. Jadi Oke. olahraga itu patokannya tidak boleh capek. Kalau kita capek, nyeri-nyeri, artinya kita sudah salah. Itu patokannya ya. Kalau ditanya kapan sih dok saya harus stop, apakah berkeringat atau harus sudah sampai lelah gitu ya. Itu masing-masing orang berbeda. Tapi patokannya adalah yang baik adalah di mana ketika kita berolahraga, kapan kita harus stop, ketika kita merasa nyaman untuk stop. Artinya jangan kita sudah sampai capek lelah sekali terus kita baru stop. Itu juga tidak baik gitu ya. Jadi kita masing-masing punya parameternya gitu ya. Misalnya kita bareng-bareng nih lari berlima sama orang nih, bisa aja mungkin kita di 3 kilo gitu sudah stop, tapi orang di 5 kilo masih fine gitu. Jadi jangan paksakan diri kita. Nah, itu salah satu juga penyebab di mana sering terjadinya olahraga, apalagi cedera olahraga, apalagi kayak waktu pandemi itu banyak banget orang yang lihat YouTube tuh.
latihan plank, latihan aerobik, latihan apa ya. Di YouTube itu orang yang melakukan kegiatan itu sudah 1000 kali melakukan. Nah, kita baru pertama kali melakukan gerakan itu. Nah, tiba-tiba kita mau seperti mereka. Nah, itu bisa timbul injury gitu. Jadi Oh, oke. patokannya adalah sesuai dengan nyamannya kita. Pelan-pelan kita akan apa ya? Pelan-pelan kita akan naik dan akan bisa melewati orang, bahkan menyamai orang atau melewati orang. Jadi jangan dikejar gitu. Oke. Jadi kita tuh selain kita harus aware ya dok ya sama diri kita sendiri ya gitu. Maksudnya Ya, kita tidak betul. boleh mempush diri kita juga, tapi tidak boleh juga Betul. melemahkan diri kita. Jadi kalau Ya, mau ditanya kapan kita berhenti ya dilihat kembali dari dirinya masing-masing ya dok ya. ya, Oke, betul. ini dok dari Riana Novriana. Saya pernah cedera lutut beberapa tahun lalu. Sampai sekarang lutut saya sering ada bunyi-bunyi di bagian persendian ketika beraktivitas. Sebaiknya apa yang saya lakukan dok? Nah, itu gimana tuh dok? Hmm, Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Pertama adalah harus periksa ke dokter, karena nyeri, bunyi, apalagi ada riwayat cedera, itu adalah suatu tanda yang harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan. Ya, artinya harus diperiksakan ke dokter, karena dari bunyi itu banyak penyebabnya. Bisa misalnya dia ada loose body. Loose body itu apa ya? Benda asing yang ada di daerah dalam sendi yang harusnya nggak ada dalam sendi, dia dalam sendi. Misalnya tulang rawan yang lepas ketika injury, misalnya dia loncat terus tiba-tiba injury terus tulang rawannya lepas. Nah, itu di dalam sendi bisa menimbulkan ketek-ketek, atau ototnya yang lemah. Ototnya mulai lemah, di mana tulang tempurung tadi yang harusnya dia bergerak di atas daripada tulang paha, dia berada di bawah, bergesekan dengan tulang paha, itu juga bisa. Atau ada yang tidak stabil gitu ya sendi. Jadi saran saya apa yang harus dilakukan harus diperiksakan ke dokter memang. Jadi Gitu. harus ya dok ya, harus ke dokter dulu. Jadi memang kan kita juga dokter juga bisa tahu ya dok ya, maksudnya secara ini kan kita secara apa namanya virtual ya. Jadi kan itu harus dilihat ya dok ya, apakah perlu MRI atau tidak gitu, karena penyakitnya itu ada di Ya, dalam ya betul. dok, bunyi-bunyinya itu ya dok Betul. ya. Oke, Dokter, ini pertanyaan, kenapa dok? Boleh dok? Gimana iya, dok? dokter juga harus periksa kita gitu ya. Jadi Betul harus ya. diperiksa, dilihat. Jadi nggak bisa, kita tuh juga nggak boleh jadi dokter diri sendiri, ah kok cuma segini doang, ah cuma begini gitu. Kadang-kadang kan kayaknya gitu ya dok, kayak yang saya lihat sih biasanya rata-rata pelari rekreasional ataupun juga olahraga yang memang lagi happening itu ketika terjadi cedera tuh biasanya, oh gampang bisa diurut, gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih dok? Boleh nggak sih dok, kayak misalnya tiba-tiba kesleo gitu langsung diurut gitu kan? Soalnya kadang-kadang kan dari bagi mereka, biasanya kalau diurut langsung sembuh gitu. Nah itu gimana dok? Kalau misalnya lagi cedera nih kesleo atau apakah boleh dipijat atau harus ketemu dengan dokter terlebih dahulu sehingga bisa divisio atau diapain gitu dok? Nah, ini kembali lagi ke slide saya tadi ya. Slide saya kan udah bilang Gimana dok? kalau kita ada acute injury atau injury yang baru pertama kali terjadi, harus price, protect, Oh oke. rest, ice, compression, and elevation. Kalau kita urut, artinya kita malah bukan mengistirahatkan. Jadi kita sudah melanggar aturan sekali dari price ya. Dari sudah kita tidak memprotek, kita tidak mengistirahatkan gitu. Dengan diurut kan dia akan malah bekerjanya atau peradangannya makin lebih parah lagi, sehingga akan menimbulkan nyeri lebih berat lagi. Itu mungkin Mas Angga. Oke. Nah ini dok ada pertanyaan dari Anonymous ini. Pemanasan dan pendinginan seperti apa sih dok untuk pelari pemula gitu. Nah soalnya tadi kan kembali ya dari slide yang dokter bacakan itu bahwa kita tuh sebagai seorang pelari atau olahraga itu harus punya pemanasan dan juga punya pendinginan. Nah pemanasan dan pendinginan itu untuk pelari pemula tuh seperti apa sih dok? Oke. Pemanasan itu pada pelari itu kita siapkan untuk di mana seluruh anggota gerak tubuh kita telah bergerak. Jadi jangan kita, oh saya mau lari berarti cuman yang saya panasin lututnya aja, ankle-nya aja, atau hip joint-nya aja. Tidak, jadi pemanasan itu harus mencakup mulai dari leher, neck, bahunya, tangannya, itu harus dipersiapkan untuk kegiatan berlari. Itu pemanasan prinsipnya seperti itu. Jadi kita harus stretching mulai dari leher atau kepala sampai ke kaki. Itu prinsip pemanasan. Nah, Oke. cooling down itu lebih ke arah ketika berlari itu pertama kita organ internal dulu seperti paru-paru misalnya. Jadi kita harus
inspirasi, ekspirasi, tarik napas dalam, keluar napas dalam, kemudian baru kita men-stretching kembali otot-otot dari tubuh kita, gitu ya. Intinya seperti itu, Mas Arya. Oke, jadi kalau pemanasan itu seluruh anggota tubuh harus digerakkan dari kepala sampai kaki, tapi kalau untuk Ya, cooling down itu memang kita harus dari dalam dulu ya dok, ya maksudnya inhale, ya, exhale gitu ya dok ya. Jadi ya, paru-parunya betul. dulu, kemudian oke organ dalamnya itu kita tenangkan, kemudian baru cooling down untuk apa namanya yang di luarnya ya dok ya, outernya dari Ya, si tubuh tersebut ya dok. Oke, ini ada ya. pertanyaan dari Faza Anasai. Bagaimana cara menangani cedera sprain ACL atau PCL grade 1? Bagaimana kalau di massage? Nah, itu gimana, Dok? Oke. Pertanyaan bagus nih. ACL, PCL grade 1. Jadi kalau saya ditanya gini tergantung dari pertama usia pasien. Yang Halo, Dok? kedua tergantung, halo? Ya, Dok. Ya. Oke, pertama usia pasien, yang kedua adalah aktivitas pasien tersebut. Misalnya nih cedera PCL grade 1 pada orang usia sudah 70 tahun. Ya, mau dimassage boleh gitu ya, mau dilakukan fisioterapi penguatan silakan. Tapi kalau cedera ACL misalnya grade 1 pada atlet pelari, saya sarankan untuk operasi. Kenapa? Karena dia menggunakan lututnya untuk kegiatan sehari-hari. Kenapa Oke. ACL itu harus dilakukan tindakan pada usia muda? Karena ACL kembali ke fungsinya. ACL merupakan primary stability. Jadi dia itu stabilitas primer seperti saya bilang tadi. Jadi sendi kita itu sebenarnya menggantung ya. Nah, dia Oke. distabilkan oleh ligamen. Nah, ACL itu adalah primary stability untuk supaya tulang bawah kita, tulang kaki kita jangan lari ke depan ketika kita berlari. Ada yang jagain. Nah, tiba-tiba ini putus satu, akibatnya instability. Kalau dia tidak stabil, maka dia akan merusak bagian lain. Bagian lain apa aja? Ya, bisa meniskusnya, bisa tulang rawannya. Nah, kalau tulang rawan sudah rusak, maka kita sangat sulit untuk memperbaikinya. Itu yang kita sebut Oh, osteoartritis. Gitu. Itu Mas Arga. oh. Jadi tetap ya dok harus harus dilihat dulu. Kembali lagi kita harus ke dokter, kemudian dari dokter itu baru mendiagnosa apa yang harus dilakukan, apa mendiagnosa dari cederanya tersebut. Kemudian nanti dari dokternya ini akan memberikan treatment sesuai dengan cedera tersebut. Apakah dia harus dioperasi atau cukup dengan fisioterapi gitu-gitu ya dok ya. Ya, betul. Oke, nih dok, pertanyaannya dari anonymous lagi nih dok. Waktu yang ideal untuk olahraga itu kapan ya dok? Apakah mesti pagi hari? Karena dengar-dengar kalau olahraga di pagi hari bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh ya dok. Jadi benar nggak sih dok? Apakah lari itu harus pagi atau harus malam gitu? Berdasarkan riset sebenarnya memang lebih baik kita lari pagi hari. Karena Oke. selain udara, sirkulasi udara yang masih bagus, di pagi hari kan kalau kita lari kan kita butuh juga udara untuk pernafasan kita. Yang kedua, metabolisme tubuh kita itu memang sedang baik-baiknya di pagi hari, terutama hormon-hormon kayak endorfin ya itu lebih banyak kalau kita stimulus dia akan keluar di pagi hari, sehingga kalau kita lari di pagi hari katanya nih berdasarkan penelitian nih lebih menyenangkan dibandingkan malam hari. Dan kalau malam hari kalau kita larinya di daerah-daerah pohon-pohon yang rindang, kita akan berebutan juga oksigen kan sama sama pohon-pohon tersebut, sehingga memang lebih baik. Kalau ditanya lebih baik, pasti lebih baik pagi hari. Tapi kalau misalnya pagi hari tidak ada waktu, malam hari pun tidak masalah. Gitu. Oke. Jadi yang penting mas sebenarnya olahraga memang yang paling bagus di pagi, tapi lebih baik kalau pagi nggak bisa malam. Jadi nggak ada alasan ya dok, pagi, yang bagus pagi jadi nggak mau olahraga malam. Padahal waktu paginya juga memang dia terburu-buru gitu ya dok ya. Jadi kapanpun Betul. olahraganya, yang penting ada olahraganya gitu. Nggak boleh nggak ada olahraga ya dok ya. Dok, Setuju. pertanyaan terakhir nih dok. Selamat sore dok, saya Yohanes Salka. Pernah mengalami robek ligamen kaki kiri. Apakah bisa normal kembali? Mengingat saya membiarkan sendiri tanpa adanya tindakan medis. Kejadian ini sudah sekitar 7 tahun lalu. Selama beberapa minggu setelah kejadian, kaki saya melipat kalau coba dipakai jalan, tapi akhirnya pulih sendiri. Itu gimana dok? Good question nih. Ini kan udah kejadian lama ya. Kemungkinan Betul.
sekarang udah 7 tahun ya. Jadi kalau Betul, Dok. dibilang dok bisa baik kembali atau tidak, nah itu tergantung dari komplikasi yang sudah terjadi. Kan sudah 7 tahun, tadi saya udah bilang. Nah, jadi fungsi ligamen adalah untuk stabilitas. Ketika dia stabil, salah satu stabilizernya hilang, maka dia tidak stabil. Ketika tidak stabil, maka dia akan menyebabkan kerusakan pada bagian lain. Nah, kalau ditanya, dok bisa balik lagi nggak? Ya mungkin ligamennya kita bisa rekonstruksi, tapi komplikasi yang lainnya kita harus tahu dulu, apakah tulang rawannya masih baik atau tidak. Kemudian apakah sudah tumbuh namanya osteofit atau tidak. Nah, itu faktor-faktor itulah yang menentukan akan kembali atau baik seperti semula atau tidak gitu. Oke, baik Dok. Tadi merupakan pertanyaan terakhir, namun saya coba meresume ya Dok dari Ya, beberapa pertanyaan dan juga penjelasan dari Dokter Evan bahwa memang sebenarnya kita kalau mau lari itu memang tidak boleh dengan perut yang kosong. Kemudian juga tata laksana awal cedera itu harus ingat dengan price ya Dok ya, protect, ya, rest, ice, compress, dan elevate gitu. Jadi kalaupun ada tindakan-tindakan tersebut, awal cedera itu memang harus melakukan mengingat dengan price tersebut. Kemudian kita olahraga itu nggak boleh sampai capek. Jadi kita harus tahu nih dengan badan kita sendiri kapan sih mereka sudah merasa lelah atau belum gitu. Nah, kemudian juga harus dilakukan pemanasan serta cooling down gitu. Karena ini biasanya beberapa orang yang masih pemula tuh kesalahan fatalnya tuh sering dilakukan adalah mereka nggak pernah pemanasan, nggak pernah cooling down, tiba-tiba kayak main lari aja gitu. Nah, kemudian juga lebih baik lari di pagi hari dan juga karena dari lari di pagi hari ini mempunyai metabolisme yang juga bagus dan bisa meningkatkan udara-udaranya pun juga masih baik ya Dok ya. Oke, Dok ada eh, saran atau advice dari dokter sebelum kita mengakhiri acara seminar Health Talk ini Dok. Boleh Dok? Oke, mungkin dari saya untuk para runner intinya jangan stop untuk berlari atau berolahraga karena olahraga itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti samanya dengan kita membutuhkan makan ya. Jadi jangan pernah stop untuk berolahraga, jangan takut cedera, kemudian pakailah alat-alat yang proper, ketahuilah lingkungan kita, artinya track kita bagaimana, kemudian kenali diri kita juga. Jadi jangan sampai berlebihan terus tiba-tiba mengakibatkan sesuatu yang fatal. Jangan pernah takut cedera karena cedera itu merupakan memang bagian dari konsekuensi kita berolahraga. Tapi di sini salah satunya contohnya Primaya Hospital telah memberikan satu layanan di mana cedera itu bukan akhir dari segalanya. Mari kita sama-sama berolahraga, menyehatkan tubuh kita, membangun Indonesia yang lebih maju lagi. Asik, baik. Terima kasih Dok. Nah, saya juga soal tadi dokter mengatakan kenali diri kita sendiri sesuai dengan yang tadi ada di video bahwa di Primaya Sport Center dan Orthopedic, Primaya Sport Clinic dan juga Orthopedic Center, kita mempunyai suatu alat yang bisa mengenali. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi pelari atau mau menjadi atlet, sebelum kita terjun ke dunia tersebut, kita bisa ngecek ya dok ya, apakah kita layak ataupun apakah kita deserve untuk menjadi atlet tersebut, ataupun misalnya pun ada kekurangan, apakah bisa diperbaiki. Nah itu bisa datang langsung ke Primaya Sport Clinic and Orthopedic Center di Primaya Hospital Bekasi Timur. Nanti juga sudah terdapat dengan dokter-dokter spesialis ortopedi dan juga sudah akan ditangani oleh perawat maupun juga fisioterapi yang sudah handal di bidangnya ya dok ya. Karena kemarin kalau kita udah berbicara PCOC kemarin tuh udah langsung datang nih, Dr. Evan langsung memboyong fisioterapi yang memang menjadi fisioterapi timnas ya dok ya. Baik, Dr. Evan, terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas sharing yang telah dilakukan kepada para peserta Primaya Heart Race. Semoga dengan adanya Health Talk ini kita bisa semakin dan bisa mengetahui dan teredukasi tentang olahraga yang baik dan benar. Baik, terima kasih teman-teman dari peserta Primaya Heart Race dalam sesi Health Talk ini, dan juga terima kasih kepada Dr. Evan serta kepada para panelis yang sudah menyiapkan
acara untuk health talk tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya tutup Terima acara kasih. ini. Terima kasih, Mas Wassalamualaikum Arga. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter. Terima Dan kasih, terima kasih Mas semua Arga, pendengar. tim Primaya.